antara Prabowo, Anies dengan Ganjar, itu orang akan melihat siapa yang layak menjadi leaders. Termasuk juga mungkin jaringan internasionalnya, kapasitas leadershipnya, kemampuan public speakingnya, misalnya kemampuan untuk mengakomodir banyak kepentingan dan seterusnya. Semua orang sepakat bahwa kita butuh perubahan. Hari ini kita sudah lihat bahwa perubahan itu menjadi suatu hal yang niscaya buat masyarakat. Terlalu banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, dan ke depan kita ingin bahwa kesejahteraan dan keadilan itu mengemuka. Kepiawaian komunikasi dan kecerdasan Anies Baswedan sehingga sering tampil di pentas global membuat anak-anak muda menilainya cocok untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Apalagi dunia internasional juga mengakui kinerja Anies terbukti dengan berbagai penghargaan yang diterimanya selama ini. Misalnya Anies masuk dalam jajaran 21 Heralds 2021 pilihan lembaga transformatif Urban Mobility Initiative yang membuat mantan Mendikbud itu sejajar dengan sejumlah tokoh dunia, termasuk pendiri Tesla dan SpaceX Elon Musk. Demikian disampaikan pengacara muda Fajri Akbar terkait alasan mendukung Anies. Bahkan mereka membentuk simpul relawan Jaringan Kesatuan Amanah Indonesia, jaket Anies yang dimotori anak-anak muda untuk memperjuangkan Anies pada Pilpres 2024. Secara umum juga kita lihat dari penghargaan yang diberikan dunia kepada Pak Anies. Artinya Pak Anies di mata dunia juga cukup mumpuni, jadi bukan hanya dalam pandangan kita secara warga Jakarta, tapi juga secara umum dunia mengakui kemampuan Pak Anies ini. Demikian jelas Ketua Umum DPN Jaket Anies Fajri Akbar kepada KBA News pada Rabu 14 Desember 2022. Bahkan sambungnya jauh sebelumnya menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies juga sudah memukau dunia pada tahun 2008 ketika masih menjadi Rektor Universitas Paramadina. Misalnya Anies masuk dalam daftar 100 tokoh intelektual dunia versi majalah Foreign Policy terbitan Carnegie Endowment for International Peace di Washington, Amerika Serikat. Termasuk tahun 2010 majalah Foreign terbitan Jepang menempatkan Anies sebagai salah satu 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang. Karena itu dia menegaskan Anies sangat tepat untuk menjadi pemimpin nasional selama ini. Dalam amatannya, Anies hanya dikritik terkait isu politik identitas. Itu hanya isu saja untuk menyerang beliau. Demikian papar pemuda berusia 31 tahun yang akrab disapa Aji ini. Sebab Anies sangat jauh dari apa yang dituduhkan. Anies tidak pernah bermain politik identitas sebagaimana dipersepsikan para hatersnya. Sebab Anies selama ini hanya mengusung politik identitas nasional. Terbukti Anies mengayomi semua pemeluk agama ketika memimpin Jakarta. Di Jakarta tidak ada pemuka agama dari manapun yang mengeluhkan tentang diskriminasi. Relatif semua menyambut baik sosok Pak Anies, bahkan ketika Pak Anies berakhir sama masa jabatannya, seluruh pemuka agama cukup bersedih. Baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, karena apa yang dibuat Pak Anies itu sangat mendukung proses keagamaan mereka. Demikian Fajri Akbar. Diberitakan sebelumnya dia juga menjelaskan sebagai terobosan dan inovasi yang dilakukan mantan Mendikbud tersebut dalam memajukan Jakarta sehingga mereka menjatuhkan pilihan politik kepadanya, termasuk penanganan persoalan klasik banjir dan kemacetan yang menurutnya lebih baik pada masa Anies dibanding gubernur-gubernur sebelumnya. Elektabilitas bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan jauh meninggalkan dua pesaingnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hasil itu didapat dari simulasi 3 nama calon presiden survei Poltreking Indonesia periode 26 November 2 Desember 2022. Anies meraih angka elektabilitas 49,6%, diikuti Ganjar 27,5% dan Prabowo Subianto 15,7% dalam simulasi 20 nama calon presiden di DKI Jakarta. Anies memperoleh angka elektabilitas 47,2%, diikuti Ganjar Pranowo 23,8% dan Prabowo Subianto 11,9%. Populasi pemilih dari segi Poltreking kali ini dikelompokkan menurut kabupaten atau kota.
stratifikasi populasi di desa atau kelurahan di setiap kabupaten atau kota dipilih secara acak dan proporsional. Di masing-masing desa atau kelurahan dipilih 5 rukun tetangga secara acak. Di masing-masing RT terpilih 2 kepala keluarga secara acak. Di KK dipilih secara acak atau 1 orang yang punya hak pilih laki-laki. Kuesioner ganjil, perempuan kuesioner genap. 25% dari total sampel didatangi dan diwawancarai kembali untuk memastikan kebenaran data aktivitas, menelepon kembali dan verifikasi foto seluruh data yang masuk 100% dikontak kembali lewat telepon agar keperluan konfirmasi dan diverifikasi melalui kebenaran bukti wawancara. Poltreking melatar belakangi survei dengan acuan Provinsi DKI Jakarta memiliki epicentrum politik yang berdampak luas terhadap politik nasional. Selain sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki jumlah penduduk dan DPT melebihi beberapa provinsi besar di luar Jawa.